harus berpikir bahwa waktu itu sumber daya yang terbatas dan tidak bisa disimpan. Kalau sumber daya terbatas tidak disimpan, artinya apa? Kita harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu secara optimal, yang terbaik. Maka dia bikin skala prioritas. Jadi kalau pimpinan itu nggak ngurus yang remeh-temeh, gitu ya. Saya nggak tahu siapapun. Kalau sampai pimpinan, kalau pemimpin apalagi lah ya, ngurusin yang remeh-temeh, ya dia udah kelasnya ketahuan. Kenapa? Kemampuan berpikir dengan skala prioritas belum ada di otaknya. Jumpa lagi kita dengan UI Watch, channel yang menarik ini. Dan pada kali ini kita masih akan membahas hal yang masih update di kalangan masyarakat kita, yaitu tentang adanya informasi di mana Bapak Presiden mengintip grup WA. Bang, ini kan rame nih Bang, ibu kota negara mau pindah. Sementara ada grup WA ibu-ibu, ya khususnya kalangan tertentu, yang menyatakan ketidaksetujuannya. Kemudian rupanya info itu sampailah ke Pak Presiden. Lalu Pak Presiden memberikan arahan kepada para suaminya yang notabene adalah bawahannya beliau. Apa Bang komentarnya Bang? Ya kalau komentar sih kita bisa ngomong dari berbagai macam perspektif ya. Maybe yes, maybe no, terserah. Saya akan berbicara dari perspektif yang saya kuasai. Ya Pak. Saya nggak ngomong dari perspektif politik, bukan kompetensi saya. Nah, saya akan ngomong dari perspektif yang biasa yang saya kuasai, masalah dari perspektif manajemen, kemudian dari meta message, dari soft skill dan lain sebagainya. Itu saya akan ngomong sana. Menarik. Jadi kalau kita berdebat pun enak. Nah, yang lain adalah kalau saya berbicara dari perspektif A, jangan diargumentasi dengan perspektif B. Ya. Saya nggak punya background hukum, jadi saya nggak ngomong masalah hukum. Nah, saya ngomong dari perspektif manajemen. Yang pertama, begini. Kalau tolong bedakan, ini di publik masih campur aduk antara pemimpin, bahasa bukunya leader, dengan pimpinan atau atasan. Ya ini beda nih, di sini kita masih campur aduk. Ya, pemimpin udah beda banget. Pemimpin itu mengelola mindset orang dan orang akan ngikut karena trust dan respect pada sang pemimpin. Dia bicara mindset orang. Kalau pimpinan, atasan. Nah, kalau pimpinannya itu good manager, ya dia pakai konsep manajemen, begini segala macam. Tapi kalau pimpinannya bukan manajer atau tidak punya kompetensi sebagai manajer, ya ngawur. Misalkan, ya pimpinannya ya cuman salesman, pimpinannya cuman operator, ya lain gerakannya. Nah, yang menarik adalah pada umumnya kalau bukan pemimpin, bukan jebakan, tantangan yang paling utama yang orang seringkali tidak memahami adalah mindset yang dibangun atau sikap mental yang dibangun, sikap mental yang authority is everything. Otoritas saya, kekuasaan saya, segala-galanya. Artinya apa? Kalau saya bilang kenapa? Saya yang berkuasa. Artinya apa? Kalau saya berkuasa, saya paling tahu, saya paling benar, saya paling ngerti, pokoknya gue yang paling. Saya selalu mengatakan guyonannya adalah the boss can do no wrong. Rule number 1. Rule number 2, aturan nomor 2, if the boss is wrong, kalau bos itu salah, see rule number 1. Lihat aturan nomor 1 apa? The boss can do no wrong. Nah, itu otoritas. Nah, orang yang mindset adalah authorities everything, itu dia tidak punya kemampuan. Yang didorong apa? Sistem. Ini. Manusia itu punya perasaan. Ya. Peran dari sistem rasional itu sama juga dari kecerdasan rasional seorang, IQ maksimal, riset mengatakan maksimal 20%. Sedangkan yang rasa itu perasaan dan rasa, saya pisahkan ya, emosi dan rasa itu minimal 80%. Nah, leader tuh ngatur di sana. Kalau yang otoriti everything nggak mau tahu, pokoknya suka-suka akulah kalau orang badan bilang. Nah, itu yang kedua, leader bahkan manajer, atasan yang baik selalu berpikir dengan yang namanya
skala prioritas. Apa skala prioritas? Dia punya urut-urutan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kepentingannya. Tinggal pertanyaan, kepentingannya kepentingan siapa? Kepentingan pribadi, interest dia, ataukah kepentingan orang-orang yang dia pimpin? Celakanya kalau itu kepentingan pribadi dia, maka itu nomor satu. Kenapa skala prioritas penting? Karena kita harus berpikir bahwa waktu itu sumber daya yang terbatas dan tidak bisa disimpan. Kalau sumber daya terbatas tidak disimpan, artinya apa? Kita harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu secara optimal, yang terbaik. Maka dia bikin skala prioritas. Jadi kalau pimpinan itu nggak ngurus yang remeh-temeh, gitu ya. Saya nggak tahu siapapun. Kalau sampai pimpinan, kalau pemimpin apalagi lah ya, ngurusin yang remeh-temeh, ya dia udah kelasnya ketahuan. Kenapa? Kemampuan berpikir dengan skala prioritas belum ada di otaknya. Maknanya apa? Siapapun, saya nggak nyebut orang, nggak nyebut jabatan. Dia mindsetnya mindset operator. Mindset orang yang operasional. Bukan mindset yang punya berpikir strategis ke depan. Itu, apa ya? Jadi secara prioritas kalau cuma operator, berarti di atasnya ada yang menugaskan nih, Bang? Kenapa di atasnya apa? Di atasnya ada yang menugaskan supaya operate begitu. Ya macam-macam, terserah. Bisa dia gini. Bisa dia dikendalikan tanpa sadar. Bisa juga dikendalikan dengan sadar karena dia di-squeeze. Bisa. Saya nggak berani komentar, saya nggak tahu. Tetapi lihat outputnya. Nah, hukum dalam tanda petik manajemen. Yang logis itu tidak harus benar. Nah, ini tolong catat, jangan berdebat logika. Tapi yang benar masih ada logikanya. Ya. Jadi pakai itu ukurannya. Apa yang benar? Nah, ngomong ke rame-rame kemarin, kalau tujuannya untuk bikin gaduh, udah berhasil. Karena omongannya Menteri Agama itu sudah bikin ribut, berhasil kan tujuannya itu. Tapi kalau tujuannya membenahi sesuatu, nggak kena sasarannya. Kalau ada sorry nih Bang, kalau ada orang yang mau komentar lagi, jangan-jangan tujuannya lain lagi nih Bang, pengalihan isu Bang. Gimana Bang pendapatnya? Ya itu analisis politik bisa aja, tetapi ginilah ya, gini. Kalau kita pakai yang namanya system thinking, berpikir serba sistem, kita akan terbiasa kalau ada suatu masalah, isu atau apapun, kita akan mencari apa sumbernya. Tidak reaktif, tidak simptomatik, tapi kita ingin sumber masalahnya apa? Benahin sumber masalahnya. Sebab kalau kita tidak benahi sumber masalahnya, maka yang terjadi adalah kita akan gali lubang, tutup lubang. Kok ada orang yang begitu? Sebabnya ada dua, paling tidak. Yang pertama, dia nggak mampu berpikir dengan system thinking. Dia tidak mampu menemukan sumber masalahnya. Yang kedua, memang mentalitas yang namanya mentalitas reaktif. Gua kerja sekarang, gua mau hasilnya sekarang. Itulah. Jadi apa? Kalau di counter aja isunya, wah berhasil. Nggak pernah selesai. Nah, itu namanya kapasitas berpikir orang ditentukan oleh yang namanya inti atau dasar inti kemampuan berpikir, core intelligence. Ada jenjangnya gitu. Orang yang seperti itu orang yang memang kapasitas berpikirnya cuma kelas reaktif. Dia belum mampu kerja sel otaknya membuat dia mampu berpikir untuk mencari sumber masalah. Itu ada risetnya. Kalau kita belajar biopsychososio DNA non biologis, itu akan kelihatan jawabannya. Itu dipetain, itu ada jenjang kualitas berpikirnya. Kalau begini-gini segala macam. Nah, di kita, masyarakat kita, termasuk sebagian entah tahu besar kecil nggak tahu saya, cukup banyak saya sebut pejabat-pejabat itu yang kualitas berpikirnya di level 3 dari 8 level. Level 3 itu apa? Reaktif, simptomatis, kemudian baru bisa menghargai kita kerja kalau hasil kerjanya secara fisik kelihatan, tangible. Jadi kalau Anda kerja yang nggak kelihatan secara fisik, dia tidak merasa kerja dan orang tidak menganggap dia kerja. Maka dia lakukan itu, belusukan sana, belusukan supaya kelihatan. Makanya bermain dengan pencitraan.
Padahal kalau kita pakai bahasa pesantren yang saya belajar sedikit, ini bukan bidang kompetensi saya, orang yang pencitraan kecuali bisnis, itu kan ria katanya. Kan? Jadi sistem nilai apa yang dipakai? Sistem nilai yang transaksional. Kalau gue bikin begini, gue dapat apa loh? Dapat apa itu ada dua macam, sifatnya material, apa sih? Ada non material. Nah pencitra ini imbalan balasan hasil transaksi. Kalau gue dapat imbalan non material, apa? Pencitraan. Kalau di ilmu marketing boleh, itu namanya sales promotion. Tapi kalau untuk ini kan pencitraan kalau udah keseringan, apalagi kalau udah ternyata bohong, itu backfire-nya bukan main. Jadi kalau melihat membaca tanda petik orang, pertama kita ngomong kualitas. Saya ngeliat orang dari kualitas manusianya, bukan jabatannya, kualitas manusianya. Karena kualitas manusia itu akan menunjukkan dia orang yang punya prinsip hidup, basisnya apa. Atau dia nggak punya prinsip hidup. Kalau orang tidak punya prinsip hidup, nah saya ambil contoh, politik itu cair dan dinamis. Yang salah politiknya kalau dia ngaco. Kenapa gini? Politik itu kan cair dan yang salah politiknya. Kelakuan lo yang ngaco. Itu jawabannya, orang nggak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip itu selalu menyalahkan lingkungan. Menyalahkan sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan, sehingga mengatakan, saya begini, habis dia begitu sih. Bahasa bukunya apa? Orang yang tidak punya mentalitas untuk belajar, tidak mau berkembang, kalau tidak mampu selalu menyalahkan pihak orang lain yang tertentu atas ketidakmampuan dia. Saya kalau guyonan bilang, kalau dia nggak mampu ngangkat batu, padahal dia udah tahu itu tugas, kewajiban, tanggung jawab dia. Orangnya, loh kok Anda belum angkat batu? Batunya sih berat, batunya salah. Itulah kira-kira gitulah. Dan orang yang begini nih, kemampuan empati, kerja neuron di otaknya belum mampu membuat dia punya empati. Tahu, tapi tidak mampu merasakan. Ini yang kejadian sekarang. Makanya minyak goreng, tahu dia, tapi mampu nggak menyarakan. Anda lihat jawabannya apa? Wah ini begini karena apa situasi dunia, karena begini. Yang salah di luar terus. Mac, ada hukumnya. Setiap era, setiap zaman punya tantangan sendiri. Dan setiap pemimpin ataupun pimpinan pada setiap era, dia memiliki tantangan yang berbeda. Dan dia harus mampu mengatasi tantangan itu. Kalau ada tantangan yang berbeda, Tuhan atau alam juga memberikan peluang yang berbeda. Kalau dia masih menggunakan mindset masa lalu, ya dia nggak bisa ngatasin. Jadi gampang lah baca. Kalau ada orang tidak mampu, sederhana, cukup bilang, mohon maaf, saya belum ketemu caranya, saya masih mempelajari. Selesai kan? Ngaku aja emang kita belum ketemu. Tapi kalau udah soalnya, masalahnya, ini begini, yang salah sesuatu dulu. Sehingga dia, gua mah nggak salah. Minyak goreng gini, soalnya, masalahnya. Mac, itu urusan lo. Kebuat apa lu nongkrong di sana? Tapi kelihatan growth mindsetnya kayak apa? Ada nggak? Nggak ada. Nah yang menarik perlu catat, ini tidak ada urusan, tidak berbanding lurus dengan jenjang pendidikan. Itu urusannya IQ, tidak urusan dengan posisi jabatan, anak siap dan sebagainya. Tolong difahami. Nah saya berbicara melihat kualitas dari manusianya, the quality of life dari orang, bagaimana apakah dia kaya secara dari modal spiritual, rich in spiritual capital, atau dia miskin modal spiritualnya, alias orangnya tidak punya prinsip yang berdasarkan nilai-nilai universal, ingin berbagi, ingin kontributif dengan tulus tanpa butuh tepukan. Kira-kira begitu. Baik, Mbah, luar biasa. Jadi berkuasa penuh, luar biasa dan berkuasa penuh. Luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi tadi kita sudah dengar bersama bahwa Bang Taufik sudah memberikan analisa yang sangat dalam dari kalimat dari pernyataan yang sederhana saja. Bagaimana itu tadi, ya, perbuatan atau peristiwa di mana seseorang mengintip, memerintahkan kelompok orang hanya gara-gara grup WA. Demikian Taufik Banudin dan Heru Purwanto dari UI Watch. Terima kasih.